Iqbal Jalil Channel hadir untuk memberi inspirasi tanpa menggurui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa Iqbal Jalil Channel dimanapun berada, tentu sebuah kebahagiaan karena dalam tayangan perdana ini alhamdulillah kita kedatangan guru kita Ustadz Farid Ma'ruf Nur yang insya Allah akan mengisi taklim pagi hari kita. Gimana Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Syukur Ustaz sudah datang ke studio kita bersama dengan teman-teman di agenda ngopi-ngopi Ustaz, ngobrol perkara iman. Semoga berkah. Amin, amin, amin. Jadi sambil ngopi, sambil ngomong perkara-perkara ini Ustaz ya. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi ini Ustaz akan sedikit memberikan tausiah atau nasihat-nasihat kepada kita, di mana kita mengangkat tema yang berjudul Ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Nah, Ustaz, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada guru kita Ustaz Farid Ma'ruf Nur hafizahullah untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhal masykuran. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Ustaz IJ Iqbal Jalil pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini. Mari kita senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena itu perintah khusus pada hari Jumat. Banyak berdoa, banyak berzikir. Mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isi doa dari Nabi SAW. Setiap paginya berdoa beliau seperti ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha,
Ya Allah, berikanlah berkah kepada seluruh umatku di setiap pagi hari. Masya Allah. Syukuran jazakumullah khairan kepada Pak Ida yang selalu pemilik waktu ini, kemudian rekan-rekan sekalian sama berbahagia. Mudah-mudahan di pagi ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh istilah Bugis Makassarnya barakah. Dan barakah ini dalam Islam begitu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Juga sampai antara 30-40 kali kata berkah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tema sentral kita pada pagi hari Jumat yang mulia ini adalah bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Setelah Rasulullah SAW mendoakan kita di pagi hari, isi doanya adalah diberikannya keberkahan kepada setiap umatnya. Tentu kalau kita kembali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, tujuannya adalah sesuatu yang sangat mulia, supaya daripada umat Rasulullah SAW ini setiap harinya, setiap paginya mendapatkan kemuliaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Tujuannya adalah terciptanya kedamaian, kesejukan di tengah umat yang sudah mulai hilang saat ini yang sekarang semiakan. Mudah-mudahan dengan pertemuan di pagi ini kita membahas masalah ukhuwah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang memang betul Nabi kita SAW ketika di awal dakwah ini luar biasa dakwah beliau. Pertama yang beliau lakukan adalah dakwah ukhuwah, dakwah persaudaraan. Yang mana kita tahu Rasulullah SAW di awal dakwah ini mengutus salah seorang sahabat yang mulia, yang luar biasa berkhidmat dalam Islam ini, dan tentu saja memberikan pengaruh yang sangat kuat. Dan kita tahu di kota Madinah dahulu ada dua kubu, ya kalau istilahnya sekarang dua tim penggemar sepak bola yang selalu tawuran. Makanya dalam ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Makna tali agama Allah di sini adalah dinul Islam, agama Islam yang membawa ketauhidan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, suku Aus dan Hajraj di kota Madinah itu dua kubu yang terbesar, sama di Sulawesi Selatan ada Bugis Makassar ya. 120 tahun berperang. Bayangkan 120 tahun berperang, padahal satu nenek satu kakek di antara mereka. Kenapa ada peperangan? Karena tidak ada ukhuwah di dalam. Maka sahabat inilah yang diutus pertama kali, yakni Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, yang luar biasa visi dan misinya yang paling utama adalah menyatukan kedua kubu. 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tidak ada pernah perang suku di dunia ini selama 120 tahun. Mungkin hanya sampai bulanan, tahunan saja. Ini ratusan tahun. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kepiawaian Mus'ab bin Umair, mereka disatukan dalam cahaya Islam. Subhanallah. Apa intinya? Sebenarnya budaya kita Sulawesi Selatan ini luar biasa. Si pakatau, si pakai ini, si pakai si pakai labin. Itu budaya Islam sebenarnya. Ini tujuannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, menyatukan dua kubu, suku Aus dan Hazraj yang sering berperang. Bulan ini perang, bulan depan damai, gencatan senjata. Itu mereka lakukan setiap bulan selama 120 tahun ya mas kali sampai akan.
Pemirsa yang sama berbahagia, apa yang kita bisa petik dari kisah perang Aus dan Hajjaj? Mus'ab bin Umair mengatakan kepada kedua kepala suku mereka, tolong saya didengarkan sejenak saja. Anda terima tidak terima dengan dakwah dan misi saya, terserah. Yang paling pokok dengarkan saja ucapan saya. Lalu mereka bersepakat untuk mendengarkan nasihat, tausiah, bimbingan dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Setelah mereka mendengarkan, langsung kedua kubu ini bersatu padu, menjalin ukhuwah, dan serentak mereka menyatakan dirinya semua masuk Islam. Alhamdulillah kita sekarang sudah menjadi muslim, sudah menjadi mukmin. Mengapa sulit untuk kita bersatu dalam bingkai ukhuwah Islam? Padahal ini ajaran Islam sudah sahih dan sharih, sudah jelas dan tepat untuk kita jadi bimbingan dalam kehidupan kita yang sekarang seperti ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 63. Bukan karena kehebatan kita bisa menyatukan hati-hati di antara manusia, tapi karena disebabkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hati kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu. Yang kita ini mudah baper. Ya. Bahwa istilah bahasa Makassarnya bamparin. Ya, kita cuek kepada saudara kita. Tidak kita rangkul saudara kita. Padahal dia seorang muslim. Bukan saja seorang muslim, kita harus menghargai. Ketika main seorang Yahudi itu berjalan di hadapan Nabi SAW, dalam arti kata lewat, melintas di hadapan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah Rasul mengatakan itu kan orang kafir, tidak pantas kita hormati? Tapi apa tindakan beliau? Beliau berdiri menunjukkan beliau menghormati dan menghargai orang Yahudi itu. Kata beliau, walaupun kita ini beda akidah, beda agama, tapi kita dipersaudarakan oleh Allah di sisi kemanusiaan. Karena mereka juga adalah makhluk Allah, ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ini ada pada diri kita, Masya Allah, tidak ada lagi tuduhan pembohonglah, pendusta, pengecutlah, pengkhianatlah di antara kita. Itu akan jauh dari lisan seorang mukmin. Karena lisan seorang mukmin itu adalah merupakan senjata akan batuju, apakah dia membangkitkan semangatnya atau menentukan daripada atau bahkan merusak daripada citra Allah. Dalam hadits yang lain, haram hukumnya kita menjatuhkan citra seorang muslim. Ya, citra seorang manusia saja itu dilarang, apalagi seorang muslim. Dijaga hartanya, dijaga kehormatannya, bahkan kita lindungi dia sekali sampai akad oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Alhamdulillah, di antara pemirsa sekali ini saya melihat ada yang menggunakan kaos Umar, sahabat Umar radhiyallahu taala, luar biasa. Dan kalau kita kembali kepada profilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sungguh santun beliau kepada orang-orang muslim sekalipun. Di Palestina, di Bethlehem, jadi kalau bahasa Ibraninya Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Lahmi, ya, bahasa Morowalinya Bethlehem. Ya. Itu kampungnya di Boces yang dieksekusi karena membantu kaum muslimin di daerah Poso sekalian. Saya sendiri pernah 4 tahun berturut-turut masuk ke daerah Bethlehem yang mayoritas Kristen masuk di Tentena. Alhamdulillah ada sekitar 200 orang keluarga Tibo kita Islamkan. Iya. Mereka mengatakan Tibo itu tidak tahu masalah sebenarnya karena disihir, dihipnotis sehingga menjadi pemberani. Ini terlepas daripada yang sekali sandiakan untuk bisa sekali sandiakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika mau menarik pasukan tentaranya dari kota Bethlehem, Baitul Lahmi atau Bethlehem, orang-orang Nasrani menangis. Bahkan dikisahkan dalam sirah Nabawiyah, lorong-lorong Bethlehem itu banjir air mata di masyarakat. Mereka katakan, wahai Umar, wahai tentara muslim, jangan kalian meninggalkan kami. Andaikan kalian meninggalkan kami sudah, kami akan dibantai orang Romawi. Padahal sesama agama mereka, satu akidah dengan mereka, antara orang Kristen yang berada di Bethlehem dengan orang Romawi Kristen. Tapi mengapa mereka lebih rela di bawah naungan Islam? Karena mereka tahu
dinul Islam itu, ajaran Islam itu tidak akan pernah mengganggu agama lain, bahkan memberikan haknya sesuai dengan hak manusia. Bahkan ada nenek-nenek merengek-rengek di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apakah khalifah tidak kasihan sama anak perempuan saya? Kalau pasukan ini ditarik dari kota Bethlehem, maka mereka orang-orang Kristen Romawi masuk di kami dan memperkosa anak gadis kami, merampas harta kami, menginjak-injak kehormatan diri